Nah, jadi hari ini karena minggu kemarin kita mungkin minggu kemarin dan minggu-minggu sebelumnya juga teman-teman adik-adik semua sudah mempelajari bab Rosus Sanah Al-Hijriyah. Ya, nah selanjutnya sekarang saya akan tetap menjelaskan terkait bab itu, akan tapi saya akan lebih mengkhususkan pembelajarannya ke materi kitabah atau kepenulisan. Ya, materi tarkib tata cara menulis gitu ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya akan menggunakan buku paket bahasa Arab kelas 9 yang dari sekolah, mungkin untuk adik-adik semuanya sudah ada yang memegang. Nah, itu saya berpegang dari buku itu. Jadi kalau misalkan adik-adik ada yang masih belum punya, nanti saya akan kirimkan atau unggah materi yang saya sampaikan atau mungkin soal yang saya tugaskan di Office Teams-nya di Microsoft Teams. Jadi adik-adik tinggal unduh di sana atau mungkin kalau adik-adik sudah punya bukunya atau mungkin sudah pernah mengunduh PDF-nya, ya silakan dibuka saja, dipelajari dari sana. Nah, nanti kalau adik-adik sudah punya buku paket, langsung saja buka halaman ke-17. Nanti di sana akan ada tadi bersatu, yaitu Rotibul Kalimah. Ya, seperti yang ada dilihat di presentasi saya ini. Nah, di sana nanti ada 10 nomor. Nanti adik-adik akan mengerjakan beberapa nomor dari 10 nomor tersebut, tapi saya akan memberikan contoh cara pengerjaan yang mungkin menurut saya, bagi saya itu lebih mudah. Jadi nanti saya akan ajarkan cara penyusunan kata-kata yang acak tersebut sehingga nanti bisa membentuk kalimat sempurna yang bisa dipahami dengan baik dan benar. Itu ya. Langsung saja saya akan memberikan contoh untuk menjelaskan di nomor 1 dari soal tersebut. Nah, situ ya. Nah, di sana kan ada beberapa kata, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kata atau mungkin dari bahasa Arab mungkin disebut kalimat. 9 kalimat yang secara acak disusunnya di nomor tersebut dan kita harus membentuk menjadi kalimat yang sempurna dan mudah untuk dipahami atau jumlah yang sempurna untuk bisa dipahami. Kalau bisa dalam bahasa Arabnya jumlatun mufidatun, seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya yang mengerjakan ya, itu saya akan mencari terjemah dari kata per kata tersebut. Mungkin adik-adik punya cara sendiri untuk mengerjakan yang menurut adik-adik lebih mudah, ya silakan, tidak apa-apa. Jadi senyaman saja, pokoknya bisa menemukan hasil kalimat yang paling benar. Jadi caranya kalau dari saya itu saya artikan setiap kata yang ada, ya. Jadi misalkan kalau dari nomor 1 itu saya ambil dari kata yang paling kanan, Muharram. Nah, Muharram berarti diartikan bulan Muharram. Nah, sudah saya tuliskan di bawahnya itu terjemahnya yaitu bulan Muharram. Lalu kata sampingnya yaitu jadidah. Jadidah ya, itu artinya baru. Kalau ada adik bingung gimana cara nerjemahinnya, ada adik bisa unduh di HP-nya, di gadgetnya, di perangkatnya, di Play Store atau mungkin di App Store. Kalian unduh aja aplikasi Kamus Maani. Di sana mungkin kalau kalian bingung cara nerjemahkannya, kalian cari di sana. Pasti ada artinya. Seperti itu ya. Tuh, saya lanjutkan. Setelah tadi jadidah, yaitu artinya baru, sampingnya lagi ada min, yang artinya dari. Lalu di sampingnya selanjutnya ada kata fi, yaitu pada, atau mungkin di lain kalimat, di lain jumlah, itu diartikan di dalam. Nah, pengertian fi itu mengandung penerapan kontekstual atau disesuaikan dengan fungsi dari kalimatnya. Nah, di dalam kalimat ini fi diartikan pada. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu al-muslimun. Nah, al-muslimun ini sudah jelas artinya yaitu orang-orang muslim. Selanjutnya yaitu hijriyah. Hijriyah ini kalender hijriyah. Oke, kalau biasanya yang 2020-2021 itu namanya kalender Masehi. Kalau menurut Islam yaitu hijriyah.
Lalu yang selanjutnya itu ihtafala. Nah, ihtafala. Ihtafala ini berarti merupakan bentuk fi'il madi. Seperti itu ya. Yang artinya yaitu merayakan. Selanjutnya yaitu bisanatin atau pada tahun atau tahun saja diartikannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kata terakhir yaitu al-awwal yang artinya awal atau pertama. Nah, untuk mengartikan atau menyusun kalimat acak ini biasanya ya kita bisa melihat dari mana yang menjadi fi'il ya, terutama kalau itu fi'il madi atau fi'il lampau. Coba lihat di antara 9 kalimat tadi ada satu kata yang merupakan fi'il madi, yaitu ihtafala. Nah, kalau misalkan ada fi'il madi, maka secara otomatis, apalagi kalau fi'il madinya itu hanya satu-satunya ya, itu mayoritas kemungkinan besar itu akan ditaruh di nomor 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah menemukan seperti itu, tadi yang pertama, langkah pertama yaitu terjemahkan per kata. Yang kedua, coba dicari kira-kira kalimat pertama atau kata pertama itu yang mana. Nah, di sini saya mengira-ngira bahwasannya kata pertama itu yaitu merayakan. Oke. Nah, setelah menemukan kata merayakan, yaitu yang diartikan dalam bahasa Arab, ihtafala. Nah, selanjutnya, cari subjeknya atau orang yang merayakan. Yaitu siapa? Di sana yang kemungkinan bisa melakukan untuk merayakan adalah al-muslimuna atau orang muslim. Nah, berarti setelah ihtafala yaitu al-muslimuna. Ihtafalal muslimuna. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu perayaannya. Karena orang muslim merayakan, berarti harus ada yang dirayakan. Yaitu yang dirayakan adalah coba cari kira-kira apa yang bisa dirayakan. Nah, menurut saya ya itu bisa natin atau tahun. Berarti ihtafalal muslimuna bisa natin tahun. Nah, tahunnya kenapa kok harus dirayakan? Karena tahunnya itu maka dilanjutkan ke kata selanjutnya yaitu jadidah. Nah, tahun baru. Makanya kenapa kok orang-orang muslim merayakan tahun itu? Karena tahun itu masih masuk ke dalam kategori tahun baru, makanya dirayakan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal mengikuti aja. Tadi kan sudah diartikan ihtafalal muslimuna bisa natin jadi datin yang artinya orang-orang muslim merayakan tahun baru. Nah, tahun baru ini dirayakan fil awali muharramin atau pada awal Muharram min hijriyatin dari kalender hijriyah. Karena kalau di kalender hijriyah yang dijadikan bulan awal yaitu Muharram. Makanya di belakangnya dikasih min hijriyatin. Karena kalau misalkan Masehi nanti akan menjadinya seperti ini. Ihtafalal muslimuna bisanatin jadidatin fil awali Januari ya tahu ya kalau bahasa Inggris bahasa Arabnya fil awali Yanayir min Masehi seperti itu. Karena ini perayaannya adalah perayaan tahun baru Hijriah maka fil awali Muharramin min hijritin. Dan kalau diterjemahkan akan memiliki kata yang mufid, yang memberikan makna yang sempurna. Itu orang Islam merayakan tahun baru Hijriah pada awal Muharram. Itu ya. Jadi dari saya mungkin menurut saya cara termudah seperti itu. Karena teman-teman memiliki akses internet, jadi teman-teman akan sangat dimudahkan untuk mencari atau mengeksplor kalimat-kalimat yang menurut teman-teman bisa dipelajari dan dipahami artinya. Dan setidaknya dengan seperti ini teman-teman atau adik-adik semuanya bisa menambah wawasan mufrodat. Selanjutnya saya akan mencontohkan nomor 2. Ya, jadi sekarang saya akan mencontohkan 2 nomor. Nanti adik-adik akan mengerjakan nomor 3 sampai nomor 10. Seperti itu ya.
Lanjut ke nomor 2. Langkah pertama tadi diterjemahkan per kata. Al-an artinya sekarang. Selanjutnya yaitu syahr. Syahr itu artinya bulan. Nahnu artinya kita. Muharram artinya bulan Muharram. Fi artinya di atau pada, ya, seperti saya sampaikan tadi, kontekstual. Jadi ketika disusun untuk membentuk kalimat sempurna, maka kita harus mencari kata atau kalimat yang menurut kita pas untuk ditaruh di awal. Nah, kata yang pas untuk ditaruh di awal di nomor 2 yaitu al-an. Berarti al-an sekarang. Sekarang apa? Nahnu kita fi syahri Muharram. Al-an nahnu fi syahri Muharram. Artinya sekarang kita di bulan Muharram. Itu. Kalau misalkan dibalik-balik maka artinya akan tidak memberikan makna dan tidak sempurna. Misalkan contoh yang ditaruh depan fi. Jadinya fi syahri Muharram al-anah, jadi kan nggak pas. Di dalam bulan Muharram, di bulan Muharram sekarang kita kan nggak kurang pas. Jadi dengan menerjemahkan kita juga bisa sedikit menyesuaikan dengan kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia enaknya gimana sih menyusun kata-katanya seperti itu. Walaupun tidak semua kata bahasa Arab atau kebanyakan kata bahasa Arab kurang cocok disusunkan atau dikaitkan, disesuaikan dengan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi setidaknya kalau dalam konteks pembelajaran ini, menurut saya yang paling mudah seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman atau adik-adik semuanya punya cara yang lebih mudah, mungkin bisa di-share ke teman-temannya, dijelaskan ke teman-temannya, jadi setidaknya saling berbagi ilmu. Seperti itu ya. Jadi saya sudah menjelaskan atau mencontohkan nomor 1 dan nomor 2 dengan jawaban yang seperti itu. Selanjutnya, adik-adik silahkan mengerjakan nomor 3 sampai nomor 10. Silahkan dilanjutkan, dikerjakan. Itu. Dan berikut setelah perkenalan, lalu penjelasan materi tadi, berikut adalah tugas-tugas yang akan saya berikan. Tugasnya mudah aja, nggak terlalu sulit. Toh tadi sudah saya contohkan, adik-adik tinggal lebih mempelajarinya lagi. Tugas pertama yaitu silakan lanjutkan tugas di buku paket An-Nasyid Arabi yang tadi yang sudah saya contohkan, bagian pertama halaman 17. Nomor 2, maaf itu saya typo ya, salah ketik. Nomor 3 sampai nomor 10. Ya. Halaman 17 bagian pertama nomor 3 sampai nomor 10. Karena nomor 2 sudah saya contohkan. Tulis jawaban kalian di buku tulis atau kertas bebas. Yang penting nanti difoto jawabannya lalu diupload di penugasan di akun tim sekalian. Ya. Harus tulis tangan, bukan ketik atau mungkin copy paste, bukan. Tulis tangan, ya. Terus yang tugas kedua, karena saya tadi sudah memperkenalkan diri saya, maka saya minta adik-adik semua untuk memperkenalkan diri kalian walaupun tidak bisa secara langsung. Nah, ini tugas kedua yaitu perkenalkan diri kalian dalam bentuk tulis tangan berbahasa Arab berharokat meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, Al-Ismul Kamil, nama lengkap. Kedua, Al-Ismun Nadi, nama panggilan. Yang ketiga, Al-Unwan, alamat rumah atau asalnya, atau mungkin sekarang sedang di pondok, silakan dicantumkan. Al-Hiwayah, yang keempat Al-Hiwayah, yaitu hobi. Kelima, Al-Amniyah, atau cita-cita. Cita-cita adik-adik semuanya di masa depan ingin jadi apa. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama, silakan dilanjutkan contoh-contoh tadi pengerjaannya mulai nomor 3 sampai nomor 10, halaman 17 bagian pertama, lalu silakan perkenalkan diri kalian meliputi 5 poin itu. Nama lengkap, nama panggilan, alamat rumah, hobi, dan cita-cita. Semuanya dalam bahasa Arab berharokat. Oke, kecuali yang nomor 1. Nomor 2 perkenalannya wajib berharokat. Nomor 1 tidak perlu berharokat. Seperti itu ya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan
langsung saja bisa tanya ke saya atau mungkin langsung ke direct message, terserah bisa kemana saja. Yang mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi barokah fi dunya wal akhirah. Ala dinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.